Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita akan gali periode yang wah menarik banget nih. Antara tahun 1975 sampai 1988. Ini berdasarkan catatan yang sudah kita siapkan. Betul sekali. Nah, di periode ini kayaknya para peneliti mulai serius gitu ya membongkar salah satu misteri terbesar perilaku kita. Soal pengendalian diri. Ya, betul. Dan ini penting banget karena ini bukan cuma teori loh. Ini soal kenapa kita, ya ampun, kadang melakukan hal-hal yang kayaknya aneh gitu, bertentangan sama kepentingan kita sendiri. Banget. Sebelum era ini kan model ekonomi yang dominan itu seringnya nganggap manusia itu kayak icons. Icons ya. Iya, makhluk super rasional, selalu bisa hitung-hitungan, selalu pilih yang paling bagus buat jangka panjang, nggak pernah tergoda sama sekali sama kesenangan sesaat. Gambaran yang jujur aja rasanya kok jauh banget ya dari kita sehari-hari ya. Jauh sekali. Makanya ini menarik. Iya, siapa coba di antara kita yang nggak pernah janji, oke mulai besok makan sehat. Tapi pas lihat kue coklat, Langsung lupa ya. haha, iya. Atau nunda-nunda kerjaan penting. Nah, di materi kita ini ada contoh klasik banget soal kacang mete. Hmm, Jadi penulis sama teman-temannya itu malah merasa lega gitu waktu semangkuk kacang mete disingkirin sebelum makan malam. aneh kan kedengarannya? Aneh banget. Kenapa kita butuh diselamatin dari pilihan kita sendiri? Kok bisa lebih senang pilihannya dikurangin? Nah, justru keanehan ini yang mulai bikin para ekonom penasaran di periode ini. Mereka mulai mikirin, ini ada apa sih? Kok bisa gitu? Muncullah konsep yang namanya bias saat ini atau present bias. Present bias, oke. Ini bukan cuma soal orangnya lemah aja, bukan. Tapi ini kecenderungan kita yang sistematis loh. Kita cenderung ngasih bobot yang berlebihan buat kepuasan sekarang dibandingin kepuasan nanti, gitu. Padahal mungkin yang nanti itu secara objektif hasilnya lebih gede. Tapi ya gitu yang sekarang rasanya lebih Menggoda. menggoda. Oke. Mari kita bedah lebih dalam nih. Berarti ini momen ketika konsep-konsep yang rasanya lebih manusiawi ya kayak godaan, penyesalan, perjuangan batin mulai masuk nih ke analisis ekonomi. Yang Iya, tadinya kan kaku banget matematis. betul. Terus gimana para pemikir ini mulai ngejelasin kenapa kita kayak terikat banget sama saat ini? Nah, salah satu tokoh kunci yang penting di sini, yang juga disebut di catatan kita, itu Robert Strauss. Dia ini nantang asumsi lama. Asumsi bahwa kita itu mendiskon nilai masa depan. Mendiskon, maksudnya gimana tuh? Nah, asumsi lama itu, cara kita nurunin nilainya itu konstan, rata gitu. Namanya exponential discounting. Oke, lurus-lurus aja gitu ya penurunannya. Iya, tapi Strauss bilang, nggak gitu. Cara kita menilai waktu itu beda. Dia usulkan yang namanya hyperbolic discounting. Diskon hiperbolik, kedengarannya teknis, tapi idenya sebenarnya gampang dicerna ya. Banget. Gampang banget. Intinya gini, penurunan nilai karena nunggu itu paling curam, paling drastis di awal-awal. Oh, Jadi, nunggu 1 hari ekstra, misalnya dari besok ke lusa, itu rasanya jauh lebih berat daripada nunggu 1 hari ekstra, tapi setahun dari sekarang. Ngerti kan maksudnya? iya. Jadi beda rasanya nunggu sehari kalau mulainya besok, dibanding nunggu sehari kalau mulainya tahun depan. Nah, persis. Akibatnya apa? Pilihan kita, preferensi kita, itu bisa berubah seiring waktu. Padahal pilihan objektifnya sama aja. Lah ini dia akar masalahnya. Inkonsistensi pilihan dari waktu ke waktu. Oke, balik lagi ke contoh kacang mete tadi. Kenapa bisa kita merasa lebih baik kalau pilihannya disingkirkan? Kalau pakai kacamata ekonomi lama kan lebih banyak pilihan pasti lebih baik dong. Ini anomali banget. Anda sendiri pernah nggak sih ngelakuin hal mirip gitu? Ya ampun, sering. Haha, Contohnya, ya kayak sengaja nggak beli es krim pas belanja, padahal pengen banget.
atau matiin notif medsos kalau lagi butuh fokus kerja. Itu kan sama aja, kita ngikat diri sendiri. Iya juga ya. Tindakan mengikat diri ini, ya bukti nyata dari konflik internal tadi. Ada diri kita yang punya rencana jangka panjang, pengen sehat, pengen produktif, tapi ada juga diri kita yang gampang banget goyah sama godaan sekarang. Ekonom lama kayak Pigo, itu juga dikutip di materi kita, nyebutnya kelemahan teleskopik. Seolah-olah kita lihat masa depan itu pakai teropong kebalik. Jadi kelihatan kecil nggak penting. Kelemahan teleskopik. Istilahnya bagus juga. Dan diskon hiperbolik yang dijelasin Strauss tadi, jadi kayak ngasih penjelasan mekanismenya ya, kenapa teropong kebalik ini bisa ada. Karena penurunan nilai yang curam di awal tadi itu. Betul. Godaan saat ini jadi terasa kuat banget. Contoh tiket Wimbledon di catatan itu bagus banget buat ngegambarin inkonsistensi pilihan ini. Yang mana tuh? Jadi bayangin Anda ditawarin pilihan. Tiket putaran pertama Wimbledon buat besok, pilihan A, tiket perempat final buat tahun depan B, atau tiket final buat 2 tahun lagi, C. Oke, jauh ya yang C. Yeah. Mungkin hari ini, karena final C itu hadiah paling gede, dan karena masih 2 tahun lagi, jadi diskonnya belum terlalu curam rasanya, Anda pilih C. Nilainya setelah didiskon masih lebih tinggi dibanding A atau B. Masuk akal. Pengennya yang terbaik kan? Nah, tapi tunggu dulu. Setahun kemudian situasinya berubah. Sekarang tiket perempat final B udah deket banget, mungkin tinggal beberapa hari lagi. Sementara final C masih setahun penuh. Oh iya. Karena diskon hiperbolik itu curam banget buat penundaan jangka pendek, nilai si B yang udah dekat sekarang jadi terasa jauh lebih menarik dibanding C yang masih jauh. Akhirnya Anda ganti pilihan, pilih B. Loh, jadi berubah gitu aja? Padahal dari awal pengennya C. Nah, itu dia. Pilihan Anda nggak konsisten cuma karena waktu berjalan. Ini inti masalah pengendalian diri yang coba dijelaskan. Lebih formal, konflik antara maunya jangka panjang sama godaan jangka pendek ini kan nyata banget. Disinilah muncul model yang, wah ini sangat berpengaruh. Dikembangkan oleh Richard Taylor bareng Hersh Shifrin. Di catatan Anda juga ada ini. Model perencana pelaku atau planner doer. Planner doer, si perencana dan si pelaku. Iya. Ini cara mikir yang beda banget dari model ekonomi standar waktu itu. Yang cuma mikir ada satu agen rasional aja. Mengakui ada konflik internal itu udah langkah besar. Oke, gimana modelnya? Bayangin aja, ada 2 makhluk di dalam diri Anda. Ada si perencana. Ini bagian diri Anda yang mikir jauh ke depan. Kayak CEO-nya lah. Dia peduli soal kesehatan jangka panjang, tabungan pensiun, reputasi, pokoknya tujuan-tujuan besar. Dia yang bikin rencana, bikin resolusi tahun baru. Oke, si perencana. Terus Ada si pelaku. Nah, ini kayak pekerja di lapangan yang fokusnya cuma saat ini aja. Si pelaku ini nyarinya senang sekarang, hindari repot sekarang. Dia yang tergoda kacang mete, yang mencet tombol snooze di alarm, yang milih nonton serial maraton padahal besok kerja. Si pelaku ini hidupnya buat hari ini aja. Wah, kebayang sih. Kayak ada 2 suara di kepala gitu ya kadang-kadang. Persis. Dan hubungan keduanya ini nggak selalu akur. Mirip kayak masalah prinsipal agen di teori perusahaan. Si perencana, prinsipal, pengen si pelaku, agen, nurut sama rencana jangka panjang, tapi susah ngontrolnya. Si pelaku punya info soal godaan saat ini, yang mungkin si perencana nggak tahu. Ada konflik kepentingan. Oke, model perencana pelaku ini jadi ngebantu kita ngerti ya kenapa kita butuh yang namanya alat komitmen atau commitment devices. Nah, itu dia. Ini kayak trik atau strategi gitu ya yang dipakai si perencana buat ngebatasin si pelaku di masa depan, biar nggak macam-macam. Tepat sekali. Dan contohnya tuh banyak banget di sekitar kita. Sering kita lakuin tanpa sadar malah. Kayak apa contohnya? Ya, kayak nyingkirin kacang mete tadi. Atau naruh jam waker jauh di seberang kamar biar nggak gampang mencet snooze. Iya, biar terpaksa bangun. Atau beli rokok ketengan per bungkus, jangan per slop, biar lebih repot kalau mau ngerokok banyak. Atau contoh yang lebih akademis di catatan. Sengaja daftar buat presentasi paper di konferensi, padahal papernya belum jadi. Oh, biar kepaksa ngerjain ya? Ya, biar si pelaku nanti nggak bisa ngeles. Dipaksa sama komitmen yang udah dibuat si perencana. Ini jadi ingat eksperimen klasik Walter Mischel yang pakai marshmallow atau Oreo itu sama anak-anak. Iya, eksperimen marshmallow. Benar sekali. Dan yang lebih bikin kaget lagi, ada penelitian dari George Ainsley
yang juga dirujuk di materi kita. Dia nemulin kalau hewan kayak merpati, tikus, itu juga nunjukin pola diskon hiperbolik yang sama. Loh, serius? Hewan juga? Iya, mereka juga cenderung milih imbalan kecil tapi cepat, daripada imbalan gede tapi lama, dengan pola diskon yang curam di awal juga. Jadi, bukan cuma kita manusia yang susah nahan godaan donat. Haha, iya. Berarti ini masalah pengendalian diri mungkin akarnya dalam banget ya, secara biologis mungkin? Bisa jadi, bisa jadi. Ini menunjukkan betapa mendasarnya perjuangan ini. Oke. Nah, mari kita lihat gimana ide-ide ini pengendalian diri, bias saat ini, model perencana pelaku, muncul di dunia nyata selama periode 1975-1988 ini. Materi kita punya contoh menarik nih dari resor ski Greek Peak. Kayaknya mereka pintar juga ya nerapin prinsip ini. Mungkin ada bisikan dari Thaler juga kali ya? Mungkin saja. Salah satu strategi mereka itu jual 10 packs. Jadi paket 10 tiket ski gitu, dijual di awal musim, tapi diskonnya gede. Oke, paket borongan gitu ya. Kenapa ini cerdas? Ada beberapa alasan. Pertama, diskonnya itu, misalnya sampai 40%, itu menciptakan apa yang Tyler sebut transaction utility. Rasa seneng karena dapat deal bagus. Orang jadi happy belinya. Psikologis banget ya. Kedua, karena bayarnya di muka, ini memisahkan rasa sakit bayar dari senungnya main ski. Pas hari H mau main, biaya tiketnya itu udah kayak sangkos, biaya hangus. Jadi rasanya gratis aja gitu mau main ski, tinggal keluarin tenaga sama waktu. Ini ngurangin hambatan buat pergi. Jadi nggak kerasa rugi kalau nggak jadi pergi ya, karena udah bayar duluan. Malah jadi pengen pergi biar nggak rugi. Nah, itu nyambung ke poin ketiga. Ini jadi alat komitmen. Si perencana dalam diri pemain ski mikir, waduh udah beli paket 10 nih, sayang kalau hangus, gue kudu lebih sering main ski musim ini. Ini bantu ngelawan malesnya si pelaku nanti. Cerdik juga ya. Terus ada lagi strategi mereka? Ada, mereka juga ubah cara ngasih diskon kalau pas awal musim kondisi saljunya mungkin belum bagus banget. Dulu kan manajer mungkin cuma kasih diskon aja di loket, tapi ini kurang efektif, orang nggak tahu bakal ada diskon. Terus gimana cara barunya? Cara barunya lebih pinter. Pelanggan tetap bayar harga penuh hari itu, sesuai ekspektasi mereka. Tapi habis bayar, mereka dikasih kupon diskon gede, misalnya 50%, buat kunjungan berikutnya. Besarnya kupon tergantung kondisi salju hari itu. Oh, jadi dapat kejutan ya? Iya. Jadi, nilai transaksi hari itu tetap terjaga, pelanggan dapat kejutan bonus, kupon, dan yang penting, ini mendorong mereka buat datang lagi. Ini pinter banget ngelola ekspektasi sama insentif. Wah, iya. Nah, selain contoh individu atau strategi pemasaran, materi kita juga nyinggung gimana perilaku aneh ini bisa terjadi di level organisasi juga. Ada cerita soal General Motors, GM, di awal 80-an. Iya, ini cerita menarik. Jadi GM waktu itu lagi pusing karena stok mobil numpuk banyak banget. Nggak kejual. Buat ngatasinnya, mereka bikin program promo gede-gedean. Bunga cicilan rendah banget. Oke, strategi umum lah ya. Iya, tapi hasilnya luar biasa. Penjualan langsung melonjak drastis. Sukses besar pokoknya. Terus bagian anehnya di mana? Bagian anehnya, pas penulis, Taylor ini main ke markas GM, dia nemuin sesuatu yang, ya aneh. Meskipun promosi itu nilainya ratusan juta dolar dan sukses banget, ternyata nggak ada satu orang pun di bagian pemasaran yang ditugasin khusus buat menganalisis kenapa kok promo itu bisa sukses. Atau gimana cara ngerencanain dan evaluasi strategi kayak gitu lagi di masa depan. Loh, kok bisa gitu? Padahal sukses besar dan duitnya banyak. Nah, itu dia. Ini nunjukin gimana bias atau keengganan berubah gitu ya, bisa terjadi di level organisasi. Mungkin karena suksesnya dianggap ya, iyalah sukses, atau karena tanggung jawabnya nggak jelas siapa, atau malas aja ngutak-antik resep yang udah berhasil. Akibatnya nggak belajar dari kesuksesan itu ya. Betul, pembelajaran organisasi jadi mandek, padahal keputusannya penting banget. Ini nunjukin kalau masalahnya bukan cuma psikologi individu, tapi juga dinamika internal perusahaan. Masuk akal. Nah, menjelang akhir periode yang kita bahas ini, akhir 70-an, awal 80-an, fokus penelitian Thaler sama teman-temannya, kayak Daniel Kahneman dan Jack Netsch, ini agak geser dikit ya. Iya, betul. Mereka mulai nyelidikin peran keadilan atau fairness dalam keputusan ekonomi. Ini juga disentuh di materi kita.
Iya, ini proyek yang menarik banget. Mereka pakai metode yang cukup baru waktu itu. Polling lewat telepon gratis di Kanada. Jadi mereka tanya ke orang-orang biasa tentang skenario-skenario ekonomi. Terus ditanya, menurut Anda ini adil nggak? Bisa diterima nggak? Oke, contoh skenarionya gimana? Salah satu yang paling terkenal. Ada toko bangunan, dia naikin harga skop salju tinggi banget sehari setelah badai salju parah. Secara ekonomi murni kan, wah ini masuk akal. Permintaan naik, gila-gilaan, stok terbatas. Iya, hukum supply demand biasa, harusnya harga naik. Tapi, apa kata orang-orang yang ditelepon? Mayoritas besar, sekitar 82%, bilang tindakan itu nggak adil. Nggak bisa diterima. Wow, sebanyak itu ya? Iya. Ini nunjukin ada norma sosial yang kuat soal gimana bisnis seharusnya berperilaku. Nggak selalu sejalan sama cari untung doang. Perusahaan dianggap nggak boleh gitu aja manfaatin kesulitan orang lain. Gimana menurut Anda sendiri? Rasanya bener nggak sih naikin harga skop pas gitu? Iya juga ya. Rasanya kok gimana gitu. Pertanyaan bagus buat direnungin. Terus ada contoh lain di polling itu? Ada soal lelang boneka Cabbage Patch. Itu dulu kan populer banget dan langka. Nah, ada toko yang mutusin buat ngelelang boneka terakhirnya. Gimana menurut orang-orang? Kayaknya bakal dianggap nggak adil juga ya. Kan yang kaya aja yang bisa menang. Tepat. Mayoritas 74% bilang nggak adil. Tapi, nah ini menariknya. Persepsinya berubah total waktu ditambahin satu detail kecil. Hasil lelangnya itu bakal disumbangin semua buat amal, misalnya UNICEF. Oh, kalau gitu. Kalau gitu, mayoritas 79% jadi bilang itu adil. Bisa diterima. Ini nunjukin betapa pentingnya niat yang dirasakan di balik sebuah tindakan ekonomi. Itu ngaruh banget ke penilaian moral kita. Wah, iya ya. Jadi bukan cuma hasilnya, tapi niatnya juga penting. Temuan soal keadilan ini pasti dampaknya gede dong ya. Gede banget. Artinya, orang itu nggak cuma peduli sama untung rugi buat diri sendiri, tapi juga peduli sama prosesnya, sama niatnya. Kalau bisnis ngabaikan persepsi keadilan ini, bisa bahaya. Ada contoh nyata nggak di materi kita? Ada. Misalnya gini, orang itu cenderung lebih bisa nerima kalau kenaikan gaji mereka lebih kecil dari inflasi. Artinya kan upah real mereka turun ya. Nah, itu lebih bisa diterima daripada kalau gaji nominalnya dipotong langsung. Padahal efek finansialnya bisa sama aja. Kenapa gitu? Karena potongan nominal itu rasanya kayak kerugian langsung yang dipaksain. Kayak diambil gitu aja. Itu melanggar rasa keadilan. Oh, oke. Paham. Dan kita lihat contoh nyata kegagalan bisnis pahamin ini. Ada kasus Bank First Chicago tahun 95, mereka menaik biaya $3 cuma buat ngomong sama teller manusia. Wah, itu publik marah besar. Iya, kebayang sih. Atau kasus harga album Whitney Houston di iTunes Inggris naik drastis pas dia meninggal tahun 2012. Mungkin itu otomatis sistem ya, tapi tetap aja dianggap nggak peka manfaatin situasi. Apple sama Sony buru-buru balikin harganya. Bahkan bisnis baru kayak Uber dengan search pricing-nya itu kan juga sering jadi masalah ya. Nah iya, itu terus-terusan hadapin tantangan persepsi keadilan. Terutama pas lagi ada keadaan darurat atau permintaan tinggi banget. Argumen ekonomi soal supply demand sering kalah sama persepsi publik kalau itu ngambil untung dari kesusahan. Tapi ada juga contoh yang sebaliknya kan, yang paham soal keadilan ini. Ada, contohnya pemilik restoran Next di Chicago, namanya Nick Kokonas. Dia jual tiket makan malam kayak tiket konser gitu. Tapi dia sengaja netapin harganya itu di bawah harga pasar maksimal yang mungkin bisa dia dapat. Kenapa gitu? Rugi dong. Nah, alasannya justru karena dia percaya penting banget buat nggak bikin pelanggan merasa dirampok. Dia mikir jangka panjang, jaga hubungan baik, jaga persepsi keadilan, dia rela korbanin untung sesaat demi itu. Wah, ini pemikiran bisnis yang beda ya. Betul. Ini nunjukin kalau pertimbangan keadilan itu bukan cuma sentimen lemah, tapi bisa jadi faktor strategis yang penting banget dalam bisnis dan interaksi ekonomi kita. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah nih dari penjelajahan kita di periode 1975 sampai 1988 ini, pelajaran utamanya apa ya? Materi kita ini nunjukin ada pergeseran penting banget. Para ekonom mulai nerima kalau perjuangan internal kita soal pengendalian diri, Duel antara si perencana sama si pelaku tadi ya? iya, duel itu, terus bias kita yang kuat banget sama saat ini, itu semua bukan cuma penyimpangan aneh, tapi emang bagian dari cara kerja pikiran kita. Bagian dari sifat manusia. Tepat sekali, model kayak perencana pelaku, terus konsep
diskon hiperborik. Itu ngasih kita bahasa, ngasih kerangka buat ngerti kenapa kita kadang nyabotase tujuan kita sendiri dan kenapa strategi kayak alat komitmen tadi bisa efektif banget. Ini pengakuan terhadap kompleksitas psikologi manusia yang dulu sering diabaikan di ekonomi. Selain itu, periode ini juga nandain pengakuan betapa kuatnya peran keadilan sebagai pendorong perilaku. Persepsi kita soal apa yang pantas dan nggak pantas dalam jual-beli, dalam transaksi ekonomi, meskipun kadang nggak sejalan sama logika untung-rugi, ternyata ngaruh banget ke penilaian dan keputusan kita. Betul. Ini ide-ide yang benar-benar nantang cara mikir ekonomi arus utama waktu itu. Dan ini yang jadi fondasi buat berkembangnya bidang ekonomi perilaku yang sekarang makin besar. Buat puas sekarang juga present bias, sama kepekaan kita sama rasa adil itu bisa ngebentuk keputusan kita. Kadang dengan cara yang mungkin nggak sepenuhnya rasional kalau dihitung-hitung untung ruginya. Iya. Nah, dengan menyadari adanya si pelaku yang maunya sekarang di dalam diri Anda dan juga antena keadilan Anda yang sensitif itu, gimana pengetahuan ini bisa Anda pakai? Pertanyaan bagus. Saat Anda nanti dihadapkan pada pilihan di mana godaan jangka pendek atau rasa nggak adil itu beradu sama tujuan jangka panjang Anda atau nilai objektif sesuatu, gimana Anda bisa jadi arsitek pilihan yang lebih bijak? Gak cuma buat orang lain, tapi terutama buat diri Anda sendiri di masa depan. Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama ya. Bagaimana kita bisa merancang pilihan yang lebih baik untuk diri kita di masa depan dengan memahami kelemahan dan kepekaan kita ini?